Setelah kematian anaknya, Rudiana kemudian mengunjungi seputaran area TKP karena merasa janggal atas TKP ungkapnya kepada media pada 2016 silam. Dari sinilah Rudiana memulai interogasi mandirinya hingga Rudiana mendapatkan informasi dari AEP. Berawal dari pengembangan informasi tersebutlah semua BAP pertama. Yang awal kecelakaan, lalu lintas, lalu berubah menjadi pembunuhan. Hingga 8 pelaku ditangkap dan 3 lainnya dinyatakan DPO. Mari kita analisa. Pertama, berdasarkan kejanggalan. Kejanggalan itu hanya cara seseorang memandang suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jika si A merasa janggal, maka si B belum tentu merasa janggal. Jadi dari alasan kejanggalan tidak bisa diambil sebagai pendukung. Namun beda hal jika hampir semua orang merasakan pandangan yang sama, maka itu bisa dikatakan fakta. Apalagi Rudiana dikala itu dalam tekanan mental. Setelah kehilangan anaknya, seseorang dalam tekanan mental tidak bisa diambil informasi dalam bentuk apapun. Kedua, yaitu mendapatkan informasi dari AEP. Bagaimana bisa seseorang memberikan informasi atau kesaksian, sedangkan orang tersebut jauh dari area TKP? Harusnya Rudiana, jika mencari informasi, harusnya pertama kali di seputaran area TKP korban ditemukan, dan informan yang akan ditemukan hampir 99% adalah orang yang random atau tidak dikenal, atau orang yang berada dekat dengan TKP. Namun Rudiana menemukan informan jauh dari lokasi TKP, dan informan tersebut juga merupakan dugaan orang yang ia kenal, yaitu AEP, sedangkan kesaksian orang dekat TKP tidak didahulukan oleh Rudiana, seperti pemilik bengkel YG jelas dekat dengan area TKP. Kemudian AEP tidak bisa jadi saksi kunci karena AEP tidak berada di lokasi TKP, tidak melihat aksi pembunuhan yang dilakukan. Jika pihak penyidik masih berkesimpulan ini adalah pembunuhan, maka penyidik harus mencari saksi yang melihat atau berada di area TKP. DS saat itu bukan saksi yang jauh dari area TKP dan tidak melihat kejadian pembunuhan, jarak lokasi AEP dan TKP begitu jauh. Bisa jadi ketika di lokasi depan SMPN 1 AEP melihat pemuda melempar batu, namun di lokasi TKP pelaku pembunuhan adalah pemuda yang berbeda. Jika tidak ada saksi, maka penangkapan tidak sah, walau sekalipun benar mereka membunuh. Maka sementara sampai ada saksi yang benar-benar melihat kasus pembunuhan, maka kasus ini dikembalikan ke kecelakaan tunggal sesuai BAP pertama. Dan analisa kejanggalan yang saya temukan juga adalah lokasi pelaku dan saksi begitu dekat, bahkan hanya berseberangan jalan, namun begitu jauh dari lokasi TKP korban ditemukan, seolah saksi dengan sengaja bersaksi agar pemuda tersebut sebagai pelaku, mengingat jauh sebelumnya AEP pernah mempunyai masalah dengan pemuda-pemuda atau warga di sana. Oleh karena itu juga kesaksian AEP tidak bisa diterima dikarenakan ada faktor permasalahan sebelumnya dengan pemuda tersebut. Harusnya pengadilan memahami hal seperti ini.